Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di siang hari ini kami kedatangan tamu, namanya banyak ini ya. Iya, banyak. Ada nama siang, ada nama malam. Ada nama siang, ada nama malam ini. Waduh, luar biasa. Lebih trennya itu Ica, Iya. pemburu. Kalau di Facebook Ya. biasanya Anis Pemburu Brownies. Anis pemburu brownies. Ya. Tapi nggak apa-apa, perkenalkan dulu ya pada teman-teman. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Berjumpa lagi di podcastnya IPJ Buleleng. Ya, perkenalkan nama saya. Aslinya nama saya Yohanis Budimansa. Ya. Wow, Tapi keren, teman-teman keren. banyaknya kenalnya di Facebook itu Anis Pemburu Brownies. Ya, kalau teman sehari-hari main biasanya Mbak Ica. Berarti berarti beda nama malam sama nama siangnya. Beda. Tapi bagi saya itu apapun yang dipanggil itu selama masih bisa menghargai dan menghormati, it's Betul. okay, nggak jadi masalah. Oh iya, yang penting positif. Iya, yang penting aja. positif. Oke, tapi lebih trennya saya panggil Ica. Iya. Lebih Ya, lebih lebih ahai. akrab gitu. Aduh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Jadi di depan kita ini atau di depan teman-teman, beliau ini adalah profesinya keseharian ya, tupoksi, tugas Iya. fungsinya ya, adalah seorang guru yang kreatif, guru inovatif. Jadi beliau itu sering membawa atau mendamping tim-tim untuk ke tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan ke tingkat provinsi. Sebenarnya Retanum butuh kita di pornografi ya. Cuma sedikit kalau saya nih, Mbak Nes. Pertama itu kan sering saya lihat di Facebook. Di Facebook itu memberikan semangat, memberikan edukasi ya. Memberikan kayaknya seperti orang yang sambil promosi itu. Ketahuan nih deh. Ya, gimana. Malam profesi saya selain sebagai guru, Iya. karena ini juga saya juga sering berjualan gitu. Oh iya. Ya, banyak kayak jualan parfum, Oke. terus jualan baju, jualan kosmetik, terus ada beberapa jualan makanan, terus banyak teman-teman juga yang juga minta tolong untuk Iya. dipromosikan. Oh, ada juga itu. seperti itu. Ya, ada banyak malahan yang minta tolong untuk Iya. promosikan beberapa barangnya, Barangnya ya, kayak gitu. seperti endorse gitu. Iya, ya. endorse. Ya, Waduh, alhamdulillah luar biasa. karena mungkin di pertemanan Facebook saya itu Iya. banyak temennya ya, Oke. jadi udah dikenal. Jadi alhamdulillah dari beberapa makanan atau produk-produk yang saya review itu jarang sekali nggak ada peminatnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita sama-sama berbagi rezeki. Gitu. Alhamdulillah, karena faktor niatnya baik Iya. ya. Faktor niatnya baik. Mungkin ada teman-teman untuk menyapa itu, coba kalau bisa lihat aja dulu siapa ya. Nggak apa-apa, langsung Mbak Ica aja yang sapa itu semua teman. Selamat siang Dik Selina, selamat bergabung di EPJ Buleleng sayang. Iya, mungkin ada teman-teman yang lain yang baru gabung, selamat bergabung aja nih ya. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung di EPJ Buleleng, selamat bergabung, selamat siang, happy weekend semuanya, jangan lupa bahagia ya. Oke, ini dari beberapa postingan dari Mbak Ica itu sepertinya kalau bagi saya tetap berarah ke positif itu ya, karena endorse-nya gitu kan. Kok bisa nama Ica gitu? Sebenarnya itu berawal dari ini. Iya. Nama saya kan Yohanis Budimansa. Yohanis Biasanya Budimansa. kalau di Karang saya dipanggil Anis gitu kan. Anis gitu. Nama kecilnya. Ya, nama gitu. kecilnya. Oke. Terus malam-malamnya ketemu sama teman-teman gemulai ya. Iya, gemulai. Ya, teman-teman gemulai. Ya. Akhirnya dari Anis itu jadinya Anissa gitu loh malamnya.
Makanya disingkat gitu ya. Anissa jadi Ica gitu. Ya, karena Oke. biasanya kalau yang Anissa itu kan panggilan manjanya biasanya Ica. Gitu kan. Akhirnya terjadilah seperti itu sampai sekarang ya, sampai sekarang karena Iya. sering dipanggil-panggil seperti itu, akhirnya jadilah kebiasaan gitu. Jadi saya berpikirnya selama itu masih dalam hal yang positif, ya tidak jadi masalah buat saya. Seperti Iya. itu, ya. Betul. Ya, selamat siang Kak Heni Sucipta, Dek Mini Andi Clara, selamat siang. Halo Deka Rista, Masya Allah. Ya, terus ini lagi Mbak Ica, Ya. Mbak Ica, Mas Anies. Jadi teman-teman semua ada 3 orang kita di sini ya. Pertama bisa Mbak Ica, yang kedua Mas Anies juga bisa, luar biasa. Tapi teman-teman guru biasanya manggilnya Pak Jo, biasa. Oh Pak Jo, berarti 3 orang, 4 sama saya. Banyak panggilannya sebenarnya. Ya. Banyak yang dipanggil gitu. Luar biasa. Jadi kita di sini kalau kita bawa serius ya serius, Mbak. Kalau kita bawa santai ya santai. Ya. Nah, jadi yang saya salut sama Mbak Ica ini pertama itu di mana-mana, khusus di Kecamatan Trano ya, kita apa relaksasi, maksudnya itu kan banyak kegiatan di Trano itu, banyak kegiatan. Tapi selalu ada nama Mbak Ica di sana ya. Alhamdulillah masih selalu dipercaya gitu kan. Masih selalu Dia dipercaya. masih selalu dipercaya setiap ada kegiatan, baik itu acara 17-an atau acara kesenian atau acara olahraga. Alhamdulillah masih dipercaya. Oh iya, luar biasa. Cuman yang membawa konteks ya siang dan malamnya ini, dinas ataupun tidak dinas itu kok bisa di apa namanya tuh dikasih beda gitu kan? Itu yang luar biasa. Nah, gimana caranya itu kok bisa? Yang pertama gemulai, yang kedua disiplin, ya kan? Ya. Yang ketiga ketika pas aktif di salah satu organisasi PGRI itu sangat luar biasa lagi kan? Kok bagaimana cara tipsnya itu untuk bisa berbagi? Ya, alhamdulillah sebenarnya ini kita pulangkan ke diri kita masing-masing. Itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita menempatkan posisi kita, keadaan kita, kondisi kita dimanapun berada. Kita harus bisa menyesuaikan. Itu yang lebih penting. Ya, alhamdulillah meskipun dengan gemulainya saya, dengan kalau orang-orang mikir orang-orang seperti saya itu dalam masyarakat biasanya kan dikucilkan, dipandang sebelah mata. Tapi alhamdulillah saya senang sekali setidaknya bisa seperti ini. Nah, dan saya alhamdulillah sampai sekarang bisa menempatkan posisi saya gimana. Oh iya. Artinya dalam saat saya melakukan misalnya tupoksi saya. Betul. Sebagai guru, saya menempatkan diri saya di sana, sebagai seorang guru, dalam kehidupan sehari-hari, karena ini dalam masyarakat, saya juga ada kebutuhan lain, misalnya seperti saya jualan, promosi, promosi produk, promosi produk, betul. Kalau promosi produk itu, kalau yang biasa-biasa saja. Kemungkinan nggak ada yang nonton. Betul ya pasti. Karena akan monoton gitu. Betul. Jadi nggak ada daya tariknya. Jadi saya harus berpikir, harus mengeluarkan ide bagaimana produk ini setidaknya live yang saya lakukan banyak peminatnya. Membuat penasaran orang. Membuat penasaran orang, seperti itu. Jadi setidaknya dia suka sama live saya. Meskipun dia tidak suka sama produk yang saya lakukan, tetapi secara tidak langsung dia melihat produk yang saya promokan. Luar biasa itu. Kan? Jadi terkadang lab itu ada yang aneh-aneh, kadang ada sedikit perempuan. Tapi luar biasa itu, luar biasa Mbak Ica. Karena apa ya? Kalau kita terapkan kepada anak didik kita,
dalam konteks kedisiplinan kita, karena sekarang kan arah untuk kurikulum merdeka. Ya. Berarti guru itu harus berani berperan dalam konteks yang positif, Iya. itu kan tidak menutup kemungkinan mereka juga semangat dalam belajar dan bisa mandiri dengan ale-alenya Iya. Mbak Ica itu luar biasa Ya, itu Mbak Ica. setidaknya maksudnya kita bisa memberi motivasi kepada Motivasi, mereka. Ya, betul. Saya berpikir selama apa yang saya lakukan itu masih dalam hal yang positif, Iya. itu tidak jadi masalah. Kecuali sudah melampaui batas mungkin. Iya, Mungkin. betul. Karena kita tahu bahwa di Empang ini juga Iya. kan tidak lepas dari Iya, hal-hal dari hal-hal yang seperti itu. betul. Nah, terus pengalaman yang sampai sekarang ya dalam arti profesinya, ini untuk ale-alenya dulu ya. Iya. Karena saya lihat itu banyak ale-ale di Empang ini Iya. yang baru belajar dan yang sudah pensiun gitu kan. Iya. Nah, tapi setidak-tidaknya dalam konteks yang positif, bukan sih dalam arti kita kaji, karena mereka semua itu kan penuh dengan kreativitas, luar biasa kreativitas. Nah, menurut kacamata Bang Anies, dalam arti nggak apa-apa kita paparkan di sini, pengalaman yang paling mendalam sebelum masuk ke dunia konteks dalam hal guru gitu. Iya. Apa yang pernah dilakukan sama Bang Anies? Seperti yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui, orang-orang yang seperti kita, yang gemulai, yang alay seperti ini, itu udah tertanam dari dulu di dalam benak masyarakat. Kalau orang-orang seperti kita itu adalah orang-orang yang selalu ngarahnya ke hal-hal yang negatif. Betul. Sudah paradigmanya seperti itu, mereka berpikir seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan kalau semua itu tergantung dari diri kita masing-masing dan niat kita. Ya, dan niat kita gitu. Luar biasa. Karena beda orang beda berpikirnya. Betul. Beda orang beda karakternya. Betul. Jadi disitulah harus kita lihat. Iya. Seiring berjalannya waktu, seperti yang kita lihat banyak orang-orang seperti kita mulai berkembang. Iya, betul. Mulai menunjukkan skillnya, ya. Betul. Entah itu dari bagian seninya, entah itu di bagian dekorasi, entah itu dari bagian penata rias, entah itu dari bagian kayak aerobik segala macam. Banyak. Sekarang mereka mulai memperlihatkan diri mereka kalau orang-orang seperti kita itu tidak hanya yang dipikirkan masyarakat adalah hal yang negatif saja, tetapi kita lebih menunjukkan ke hal-hal yang positif. Ya, dalam seiring perkembangan zaman gitu, akhirnya mereka bisa menunjukkan skill yang mereka punya, keahlian yang mereka punya, bahwa mereka itu selalu dapat berjalan pada hal-hal yang positif. Seperti itu. Nah, biasanya pro kontra itu kan tetap ada. Ya, itu pasti. Pasti ya. Ya, pasti. Tapi pernah nggak misalnya terima yang menyangkut kritikan tentang gayanya Mbak Anies itu, pernah nggak? Banyak. Oh, banyak ya? Banyak sekali. Misalnya kayak di chat gitu kan? Ya, misalnya kayak di chat, kalau biasanya malum saya kalau di sosial media itu memang sangat alay. Gitu loh. Memang sangat alay, terus bikin orang penasaran memang. Tapi banyak yang mengkritik misalnya, tetapi yang lebih saya suka itu saat orang mengkritik itu dia chat saya secara langsung. Ya, itu paling saya suka. Betul. Ada beberapa orang yang seperti itu, tolong jangan begini dek ya, kamu itu seorang guru, dek kamu begini dek ya, sikapmu seperti ini. Saya lebih suka seperti itu. Karena apa? Karena orang yang seperti itu yang sangat peduli sama saya daripada orang yang mengkritik saya di tempat orang rame. Itu seperti mereka mempermalukan saya. Betul. Kalau mereka benar-benar peduli, mereka akan secara pribadi ngomong sama saya. Luar biasa. Ya, seperti itu. Ya wajar ya, namanya di sini masih kecamatan. Ya, jangankan di sini, di kota pun masih gitu kan. Tapi kalau tanpa kritikan kan kita tidak akan bisa berkembang gitu kan. Tapi luar biasa. Nah, yang menyangkut dengan ale-ale ini. Kayaknya suka deh sama yang ale. Ayo, luar biasa Mbak Anies ini. Nah, ada nggak jenis organisasi di sini?
Ada. Namanya? Ada, kita kemarin bikin yang pertama kita glamor. Glamor. Ya, glamor. Gimana ale-alenya tuh? Glamour. Glamour. Ingat waktu di Jemplung Ya, itu kan? kalau ale-alenya seperti itu glamour gitu. Kalau aslinya glamour. Glamour. Kita itu pernah sampai di situ kita membahas tentang sedikit penyakit ya, tentang HIV AIDS. Ya, Iya. itu pun turunnya dari provinsi. Ya, kita dibimbing sama provinsi. Ya. Kita tetap mengadakan pertemuan hampir setiap tahunnya. Artinya kita cek kesehatan kita. Ya, kita cek kesehatan. Alhamdulillah itu juga datang dari kabupaten untuk besok. Kita ada pertemuan di Puskesmas juga. Di mana? Di Puskesmas Empang. Puskesmas Empang. Ya, di Puskesmas Empang. Grup Glamour. Ya, jadi kita ubah kemarin dari Glamour menjadi Pelangi. Oh, grup Pelangi sekarang. Ya, grup Pelangi sekarang. Ya, kita ubah menjadi grup Pelangi. Tahun kemarin 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kita juga mengadakan pertemuan di Puskesmas Empang. Seperti biasa kita membahas tentang masalah penyakit menular. Betul. Ya, penyakit menular sekaligus untuk mengecek kesehatan. Nah, insya Allah besok jam 2 di Puskesmas Empang kita juga mengadakan hal yang sama gitu. Kira-kira jam berapa besok? Jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Karena teman-teman banyak yang ada acara dekorasinya, kegiatannya segala macam. Jadi kita saling-saling kontak agar bisa menentukan waktu yang pas. Ya. Ada berapa anggotanya semua di sini? Sebenarnya ada banyak, tapi beberapa orang juga ada yang malu. Ya bisa malu ya. Ada yang malu juga. Terus kita juga tidak bisa memaksakan. Iya, memaksakan. Karena ini penting juga untuk orang-orang seperti kita, dan sebenarnya ini bukan aja untuk orang-orang kaum Pelangi ya, untuk yang ale-ale. Jadi ini undangan terbuka. Ya, untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk anak muda, ya, yang mau datang untuk memeriksakan dirinya tidak ada masalah. Check up kesehatannya check up langsung di check up kesehatannya dari dinas kabupaten. Dinas kabupaten itu ya. Dinas kabupaten. Nah, jadi sekaligus juga saya kasih tahu, saya undang untuk masyarakat Empang, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, teman-teman yang ingin bergabung di acara pengecekan kesehatan untuk besok jam 2 di Puskesmas Empang. Luar biasa nih. Di sini Lubna, Monik Selonita, maksudnya gimana nih? Monik Selomita itu adalah nama untuk Katulistiwa. Ngerti kan? Kalau Katulistiwa itu mendunia itu ya. Luar biasa. Kalau di grup Katulistiwa teman-teman sering manggilnya Monik Selomita gitu. Iya. Ayo, luar biasa. Oke, selamat siang untuk Katulistiwa. Nah, tapi alhamdulillah ya, dari teman-teman Pelangi ya, grup-grup Pelangi itu kalau saya lihat itu usia yang paling tua itu kira-kira usia yang paling tua mungkin sekitar 70-80-an. Masuk aktif yang sering main voli itu termasuk itu. Oke. Ya, ada yang baru gabung lagi? Yang baru gabung, yang ale-ale yang satu itu, yang siapa namanya? Yang kecil. Yang kecil itu. Iya. Udah kreatif dia ya? Iya. Udah dia ikut teman-teman untuk ngerias apa segala. Alhamdulillah. Berarti tetap punya kerja gitu. Iya, tetap ada mandiri. Misalnya kalau kayak teman-teman yang penata rias seperti itu kan. Misalnya kan kalau kadang 2-3 tempat kan, mereka itu jadi mereka ngambil teman-teman yang baru itu. Oke. Ya, sekedar bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Luar biasa ini. Nah, dalam grup Pelangi pernah nggak terbersit kegiatan apa yang harus kita lakukan? Misalnya gitu, bisa ngumpul sama temannya itu, kita sekali-kali lah buat kegiatan gitu, biar dilihat semua masyarakat ataupun pemerintah di sini bahwa kita mampu untuk
melakukan kegiatan, pernah nggak terpikir gitu? Pernah sebenarnya terpikir, cuma mungkin apa namanya itu karena kesibukan. Itu sebenarnya yang menjadi kendala Iya, gitu loh, karena kita masing-masing punya kesibukannya sendiri-sendiri. betul betul. Jujur sebenarnya untuk menyatukan sebenarnya ya, misalnya kalau ada pertemuan atau segala macam, memang paling sulit Kok bisa? menyatukan. Saya kira teman-teman grup dari Ale itu kan sekali di calling langsung ngumpul semua, enggak? Paling sulit, kadang beberapa banyak alasan lah, beginilah begitu, paling susah, itu yang paling susah sebenarnya. Mungkin karena sering diajak gara-gara Ale. Mungkin karena faktor sering diajak nongkrong atau ada sesuatu hal, kadang-kadang banyak yang di luar kota mungkin ya. Iya, banyak yang seperti itu. Kendalanya memang ini sebenarnya memang ke pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan masing-masing Ya, gitu ya. itu. Jadi susah untuk nentuin gitu loh. Nah, itu udah yang paling susah itu kalau udah ada pertemuan atau apa nih, paling sulit kalau yang ale-ale itu. Atau bukan faktor sulitnya malu, tapi sulitnya karena faktor aktivitas gitu kan. Ada yang malu juga, ada yang karena aktivitas juga, Ya. ada yang juga takut dipublikasikan, banyak faktornya. Banyak faktornya. Banyak ya? Ya, karena kan orang-orang alay seperti kita itu kan ada juga yang tertutup. Betul. Kan? Nah, ada juga yang terbuka belak-belakan, ada juga yang setengah-setengah gitu. Jadi ya seperti itu. Mungkin ini bukan faktor dari rahasia lagi ini membaca. Kadang-kadang kalau kita lihat postur gitu ya, orang yang kekar. Bisa juga ya. Itu Bisa. yang benar gitu. Iya, benar. bisa, benar. Karena sebenarnya itu orang alay itu banyak, bukan banyak faktornya, tapi kayak banyak levelnya. Banyak levelnya. Iya, banyak levelnya. Yeah. Ada yang biasa-biasa saja, gitu loh, yang kayak laki-laki normal, tapi sekong. Maksud sekong itu apa? Melenceng lah gitu. Di luar konteks. Iya, di luar konteks. Luar Dia biasa. seperti laki-laki normal, ya. Tetapi dia melenceng. Dia melenceng Ya. gitu ya. Ada juga yang seperti laki-laki, tapi sudah kelihatan gemulainya. Oke. Artinya penampilannya sehari-hari seperti laki-laki, tapi kita udah tahu gemulainya. Oh, itu bahasa tubuh itu ya? Iya. Yang walaupun kalau di tempat umum tuh nggak begitu kentara. Begitu kentara, tapi kalau orang seperti kita connect langsung. Iya, kita udah tahu. Oh, dia itu sekong. Seperti itu. Udah kayak ada nalurinya. Oke. Maksudnya seberapa tegarnya pun dia gitu ya. Mencoba, seberapa laki-laki pun dia mencoba gitu loh. Kalau sama-sama gitu pasti kita nalurinya udah luar biasa. Ya. Luar biasa. Terus ada juga yang penampilannya seperti perempuan. Ya, ada juga yang seperti itu. Iya. Ya. Jadi banyak sebenarnya tipenya, tidak hanya satu. Oh, tapi rata-rata kreatif semua. Iya, rata-rata kreatif semua. Betul. Mereka punya keahliannya masing-masing. Ya. Nah, terus kalau yang baru belajar ale-ale itu ada nggak? Ada yang kecil-kecil. Sifat pemaksaan yang masih kecil ada nggak? Masih kecil ini yang sulit banget diberitahu, ya Allah. ini yang paling sulit dikasih tahu. Mungkin dulu seusia kita juga seperti itu ya. Betul. Tapi karena dulunya zamannya nggak seperti ini. Iya. Tapi kita masih bisa kontrol gitu loh. Oke. Sekarang karena zamannya sudah berubah, aduh sulit sekali. Maksud sulitnya itu pasti ada tahapan ya. Cara jalannya gimana? Ada nggak seperti itu? Ya kita maksudnya sulitnya itu kita biarpun begini kan. Kita kalau ada yang salah gitu loh, kita tetap kasih tahu. Maralin tuh semawa nih
tetap tuh saling setotang. Tetap saling Iya, setotang. tetap Oke, tuh saling oke, oke. setotang. Misalnya yang kecil itu kayak begini-begini sikapnya begitu, kita tetap kasih tahu. Oke. Dik, jangan begitu, jangan begini. Oh, Tetap seperti itu. iya, iya, Iya. bagus. Tetap seperti itu. Dalam arti biar mereka tidak melenceng, Iya, tidak terlalu tidak melebihi melampaui batas, melampaui Itu batas, masalahnya. betul. Iya. Luar biasa. Ini banyak yang komen, coba dibaca tuh. Coba dibaca tuh. Kalau saya nggak bisa baca, biar Mbak Ica aja yang baca itu. Halo Dedina, aduh Nana Lukma, aduh. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah bergabung di podcastnya IPJ Buleleng ya. Iya, ini nonton Mbak Yuyun juga mantap Naki dari Sumbawa ini, Mbak Dina sama Nana. Nah, kita kembali ke laptop ini ya. Iya. Kita kembali ke laptop. Nah, dulu waktu di Mataram kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan dunia Lani. pelangi Iya. gitu kan. Tetapi hadiahnya itu wah, bahkan bisa mengalahkan kegiatan-kegiatan biasa itu. Nah, kok bisa dia itu ada inisiatif bahwa mereka itu kita harus buktikan bahwa kita bukan hanya maaf ini konteks bukan dalam arti kita merendahkan atau meremehkan ya, yang walaupun ale-alenya itu misalnya begini, tapi dalam membentuk suatu kegiatan itu secara drastis kok nalurinya langsung hilang ke hal-hal yang lemah gemulai itu ketika pas dia itu bisa melakukan kegiatan seperti benar nggak seperti itu? Iya, bisa seperti itu. Itu artinya mereka maksudnya bisa menempatkan posisinya di mana, keadaannya di mana, seperti itu. Oke. Nah, misalnya contoh, Yes. nggak usah kita ambil contoh ke tempat-tempat yang lain, ke diri saya aja sendiri. Misalnya sehari-hari, kayak misalnya saya main poli, kan pakaiannya kan misalnya seksi, sesuai pada tempatnya. Iya, betul. Nah, saat saya melakukan rapat, entah itu di kabupaten, entah itu di kecamatan, nah, saya harus menempatkan posisi saya itu di mana, keberadaan saya itu di mana. Nggak mungkin di tempat misalnya teman-teman guru, terus ada kepala dinas atau segala macam, saya harus begini. Iya, betul. Itu kan nggak bisa. Nah, jadi kan kita harus menempatkan posisi kita di mana, walaupun keadaan kita seperti ini, kita harus tahu posisi dan kondisinya kayak gimana. Luar biasa, Mbak Hanis ini berarti kepekaan ya, peka. Iya, dengan sendirinya. Mungkin kecuali dia kalau memang sudah berpenampilan yang seperti perempuan, itu saya rasa sudah nggak bisa kita bilang lagi, karena akan setiap saat keadaannya ya tetap seperti itu. Memang itu faktor naluri. Iya, misalnya kan seperti yang saya bilang tadi kan tipenya ini banyak. Ya, misalnya kayak yang yang penampilannya cowok tapi melenceng, itu bisa menempatkan posisinya kapanpun dan dimanapun. Ya. Tapi kalau yang tipenya ini sudah benar-benar perempuan. Oh, ada juga yang seperti itu. Iya, benar-benar perempuan, penampilannya perempuan sehari-hari, itu nggak bisa. Itu akan tetap dia posisinya perempuan seperti itu kapanpun dimanapun. Tapi alhamdulillah kalau di Empang ini nggak begitu kan? Ya nggak juga begitu. Terutama di kota. Ya paling di kota yang seperti itu. Luar biasa. Nah, apa ampuh di Telaung? Apalagi ya? Jadi Mbak Nis, kalau yang umur masih muda itu ada juga banyak juga di sini. Banyak, yang kecil-kecil juga banyak. Banyak ya? Iya, ada. Banyak yang kecil juga yang kayak kita lihat-lihat yang SD itu ada juga. Ada yang dari SD. Ada yang dari SD, SMP juga ada. Kalau kita pikir sebenarnya ya, kalau saya lebih ke diri sendiri ya. Ya, pernah orang misalnya ngasih tahu, nasihatin gitu, misalnya jalannya harus begini, seperti itu. Terus kalau ngomong suaranya harus begini, ya. Tapi entah kenapa seperti bukan diri saya. Ngerti. Ibarat mentak. Hoi, gimana? Misalnya kita panggil, hoi, seperti itu kan, karena terus disuruh, hoi,
Misalnya seperti itu kan. Dengan sendirinya naluri itu nggak unsur sengaja itu. Iya, biasanya seperti itu. Oh. Ya, itu kadang orang ngomongnya harus begini, jalannya harus tegap seperti ini. Tapi itu seperti bukan diri saya. Oh. Gitu loh. Jadi agak rasa terbebani seperti itu. Iya. Karena dulu saya pernah mencoba. Ya, pernah mencoba. Orang ngomongnya kalau jalan gini, tegap begini. Kalau ngomongnya yang laki. Saya pernah mencoba, saya sudah ikutin. Tapi itu tetap tidak bisa saya lakukan seperti itu. Unsur kesengajaan. Ya. Oke. Karena itu seperti merasa membebani diri saya sendiri. Iya. Jadi saya mencoba tampil apa adanya, diri saya. Gitu ya. Betul. Entah orang suka atau tidak suka, ya beginilah saya. Luar biasa. Terus kalau ketemu sama grup pelangi itu dengan sendirinya naluri itu seperti itu. Iya, langsung. Gimana caranya? Aduh, luar biasa. Langsung sudah terkonek kayak jaringan wifi gitu kan. Langsung terkonek, langsung sudah. Ya belum segala macam ini itu ya. Tapi semuanya itu tetap sama-sama saling menjaga. Iya, sama-sama tetap saling menjaga, sama-sama tetap saling mengingatkan gitu. Ya tetap seperti itu. Tapi rasa persatuannya luar biasa. Iya, itu yang saya salutkan setiap ada pertemuan atau apa atau kegiatan apa itu. Mereka alhamdulillah mereka selalu dilibatkan. Oke. Nah, kalau dalam konteks untuk skup Kabupaten Sumbawa tetap komunikasi dengan grup-grup pelangi yang lain itu? Tetap ada, komunitasnya di Sumbawa juga ada, komunitasnya di Mataram juga ada. Kita juga termasuk masuk. Ya, kayak misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan di kabupaten, misalnya atau kegiatan-kegiatan provinsi, orang-orang di sana tetap kasih informasi. Oh. Ya, kayak kemarin itu terbentuknya Glamor itu kan kayak di provinsi, kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi, ya. Jadi disuruh dia bentuk apa namanya ketuanya, terus pengurusnya disuruh bentuk pengurusnya. Itu segala macam, akhirnya program yang dari provinsi itu turun ke kabupaten, akhirnya turun ke kecamatan ke kita. Ya, dan akhirnya kita bisa alhamdulillah bisa bantu teman-teman yang alay, juga beberapa anak-anak muda yang kemarin yang beberapa tertular, beberapa tertular penyakit itu. Kita ada program gratis gitu kan, kita kasih obat sampai dia benar-benar sembuh. Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah masuk ke program itu dan sekarang sudah beristri dan punya anak. Luar biasa grupnya ini. Iya. Oh ya, cuman nggak nyata ya? Ya, kita memang tidak publikasikan. Oh. Ya, itu rahasia. Ya, itu semua dirahasiakan. Misalnya orang-orang yang terkena penyakit menular itu dirahasiakan. Dirahasiakan ya. Terus kita mencoba untuk mendampingi, mendekati mereka agar mau berobat sampai sembuh. Luar biasa. Karena ini juga menyangkut privasinya. Iya, privasinya. Betul. Jadi kita harus juga menjaga. Iya. Luar biasa. Nah, karena kemarin kan kurang lebih 2 tahun COVID, kan? Jadi semuanya serba tertunda waktu itu kan, ataupun kegiatan. Ada nggak terbersit keinginan untuk membuat kegiatan dari grup-grup pelangi itu, baik seni, olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lain? Kalau ke kita grupnya secara langsung itu, karena seperti yang saya bilang ya. Kalau kegiatan untuk sendiri gitu susah ketemunya. Jadi terkadang kita itu masuk ke kegiatan-kegiatan misalnya kayak 17 Agustus seperti itu, masuk seperti itu. Tapi untuk membuat kegiatan sendiri itu sangat sulit mempertemukan ya. Berarti senangnya jadi peserta. Ya, seperti itu. Nggak mau jadi panitia gitu. Ada beberapa orangnya juga senang jadi panitia seperti itu. Tapi
Alhamdulillah tetap ada yang nyangkut orang lain seperti itu kan di Iya kegiatan-kegiatan sih. Betul seperti itu. semua. Tapi untuk maksudnya, tapi untuk apa namanya, untuk membuat kegiatan-kegiatan sendiri itu saya rasa sulit. Sulit ya. Sulit. Oke. Jadi untuk mempersatukan semua teman-teman ale-alenya itu memang karena faktor dari aktivitasnya mereka gitu kan. Itu yang susah. Jadi ini tawaran ini. Ya. Siapa tahu EPJ buat kegiatan kita gabung nanti gimana? Bisa. Bisa. Kegiatan olahraga, kegiatan seni, insya Allah kita coba gabung. Bisa. Nggak jadi masalah kalau di kita. Luar biasa. Siapa tahu ada donatur ini yang mau. Itu sebenarnya yang paling penting ya. Yang paling penting nanti. Donaturnya yang paling penting. Kalau sudah ada donatur, insya Allah kegiatannya akan berjalan lancar. Luar biasa Mbak Anis ini. Nah, banyak kita kupas tuntas tentang masalah kegiatan Grup Pelangi ini. Satu sisi bergerak dalam bidang sosial, sejenis penyuluhan yang memberikan informasi ke hal-hal yang menyangkut kesehatan juga. Terus seni itu kalau nggak salah tahun berapa itu di Empang Atas adakan lomba ale-ale di situ, kalau apa itu? Oh ya. Masih ingat? Ingat itu acara pemilihan putri apa itu? Anu Miss Waria kalau nggak salah. Ya. Luar biasa. Miss Waria kalau nggak salah. Itu luar biasa itu sebenarnya luar biasa itu ide yang cemerlang seperti itu luar biasa. Itu sebenarnya ada donaturnya. Oke. Ada donaturnya saat itu saat itu jadi alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Jadi ide-idenya dari teman-teman juga sih. Teman-teman penata rias dan dekorasi juga itu idenya dari mereka semua untuk memperkenalkan kreativitasnya mereka. Betul, seperti itu. Jadi sekaligus untuk mempromosikan dari hasil riasannya, segala macam. Luar biasa. Kenapa nggak dilakukan lagi? Belum ada donatur. Nggak begitu mahal ya? Mahal memang ya? Mahal memang. Bayangkan dari kostum, make-upnya terutama ke riasannya. Itu yang paling mahal. Kira-kira kalau hadiahnya itu berapa kira-kira? Mungkin sekitar 3-4 jutaan. 3-4 jutaan. Berarti besar modalnya itu. Iya. Nah, soalnya 2 kali saya lihat lomba Miss Miss Waria itu sama yang kemarin yang di gedung di gedung itu sebenarnya itu acara yang dari provinsi. Dari provinsi itu? Itu yang acara dari provinsi itu. Itu donaturnya yang dari provinsi. Luar biasa itu. Seperti itu. Itu diwakili sama Mbak Vicky Waria Lavi. Oke, di mana Mbak Vicky sekarang? Ada di Lapi. Oke, mudah-mudahan nanti menonton Mbak Vicky-nya ya. Salam buat Mbak Vicky, teman lama itu semua. Terus itu Mbak Vicky, terus kayak Ahing itu yang di Sumbawa. Ada itu terus kayak yang di Langam kemarin itu Kak Abi. Yang panjang rambutnya itu. Yang takru betul, yang takru itu luar biasa semesannya. Itu aktif ya? Itu yang kemarin pas acara itu mereka yang datang. Oke. Luar biasa ini. Ya kira-kira dari beberapa hal yang kita cuap-cuap sama Mbak Anis ya, Mbak Ica ya, Mbak Ica, jadi beda, nggak enak Mbak Anis sama Mbak Ica, lebih keren Mbak Icanya gitu. Ya, kebanyakannya manggilnya seperti itu. Mbak Ica ya. Kepala botak pun tetap dipanggil Mbak Ica. Luar biasa Mbak Ica ini. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung dan yang sudah bergabung saat ini. Ini adalah pertemuan santai ya, kita memberikan ruang edukasi kepada teman-teman ya, biar tidak jenuh dengan adanya EPJ ini kan selalu memberikan
nilai hal yang positif Ya, juga ini. sekaligus memberikan informasi dan juga motivasi buat teman-teman. Betul, betul. Luar biasa Mbak Ica ini. Jadi mungkin dengan adanya program EPJ hal seperti ini, ya setidaknya teman-teman di sini maupun di seluruh mancanegara, biasanya yang orang-orang alay seperti ini itu selalu menutup diri. Iya. Padahal mereka mempunyai keahlian dan skill. Iya, apa salahnya kita tampilkan mulai dari sekarang kan? Betul. Makanya dari itu, dengan adanya program dari EPJ Buleleng ini, setidak teman-teman yang menutup diri atau yang malu karena keadaannya yang seperti ini, setidaknya lebih menunjukkan ya keahliannya, skillnya kepada masyarakat maupun dunia. Betul. Agar mereka lebih tahu bahwa orang-orang seperti kita ini tidak hanya mengandung hal-hal yang negatif, tetapi lebih banyak kepada hal-hal yang positif. Iya, seperti itu. Ya, siapa tahu nanti ada salah satu dari teman yang ale-ale itu menjabat sebagai calon anggota DPR kan? Siapa tahu ya. Kita tidak menutup kemungkinan kemungkinan. Nah, karena apa? Bukan sih dalam arti kita memaksakan kehendak gitu kan, tapi minimal dengan kreativitas. Nah, justru lebih banyak perannya grup-grup pelangi ini ketimbang masyarakat biasa gitu kan. Ya, kenapa saya ngomong demikian? Bisa siang, bisa malam, dan paling lama tidur juga gitu. Iya. Terus mereka juga bisa pekerjaan perempuan, bisa pekerjaan laki-laki. Iya. Aduh, luar biasa ini. Nah, setiap sore kan sering saya lihat Menpoli juga itu. Iya. Ya, sering nggak ada rencana untuk buat kegiatan di situ. Di situ ada kemarin Mas sudah masukin proposal. Iya. Ya, katanya mau ngadain pertandingan poli untuk Kecamatan Empang Teranu saja. Khusus yang ale-ale atau gimana? Enggak sih, campur. Oh, campur. Ya, campur. Ya, mungkin ada beberapa tim dari alay gitu. Ya, ada beberapa tim dari yang lain seperti itu. Biar untuk lebih silaturahmi lebih. Iya, tanamkan rasa silaturahmi itu. Jadi luar biasa Mbak Ica ini memberikan motivasi, memberikan penilaian ke hal yang positif, yang bermanfaat. Bayangkan ya, satu sisi Mbak Ica sebagai salah satu dari instansi instansi pemerintah yang selalu memberikan juga acuan dan semangat kepada anak didiknya kan. Tapi alhamdulillah semuanya itu banyak keberhasilan. Nah, satu sisi juga di tengah masyarakat memberikan edukasi, ya bahkan mempromosikan ke hal-hal yang positif juga ya. Ya terlepas dari pandangan pro kontranya orang, penilaiannya orang itu. Luar biasa ini Mbak Ica. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Mbak Ica, silakan. Dari saya, jadilah diri sendiri, itu lebih penting ya. Jangan mencoba menjadi orang lain, tapi cobalah jadi diri sendiri dan tunjukkan apa yang ada pada dirimu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Luar biasa Mbak Ica ini. Nah, jadilah diri sendiri ya, karena kalau kita tidak jadi diri sendiri ada sifat pemaksaan begitu kan. Ketika ada sifat pemaksaan itu apapun bentuk nggak mungkin maksimal kita berjalan. Itu udah nggak nyaman lagi ya, karena dari faktor semua hal-hal yang menyangkut dengan ya namanya wajar kalau orang itu menilai kita begini, tapi disinilah terjawab sudah kan. Karena kita tidak bisa memaksa penilaian orang lain terhadap diri kita nggak bisa. Betul. Semuanya tergantung dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita menyingkapi. Iya, menyingkapi segalanya. Apa yang mereka omongin, apa yang mereka katakan. Betul. Luar biasa. Oke teman-teman, ini masih banyak yang menonton nih Mbak Ica ya. Tapi karena waktu yang membuat kita berpisah untuk sementara, dan tidak menutup kemungkinan ini Mbak Ica, mungkin ada teman satu nanti kita ajak ya. Teman-teman yang lain mungkin yang punya kreativitas yang lain, ada masalah untuk bisa lebih berbagi. Betul. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi dalam membuat kegiatan itu sih, hal-hal yang sangat kita butuhkan.
Ya, oke buat teman-teman, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan ini membawakan kita ke hal-hal yang bermanfaat ya. Ya, amin ya, rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih.